Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kelas keterampilan mengajar hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tenang, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Untuk kelas keterampilan mengajar hari ini terkait dengan keterampilan untuk bertanya dan keterampilan timbal balik eh, akan di- akan dipraktikkan oleh Bimo dan juga ya, akan dilakukan oleh Bimo dan juga Taufik. Kepada Bimo dipersilakan. Baik, terima kasih Siva. Izin share screen ya. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat gambarnya? Belum Bimo. Sudah terlihat belum? Sudah. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Didorman Prabowo. Saya di sini hadir sebagai guru pengganti untuk pelajaran gerak harmonik sederhana hari ini. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang belum hadir? Atau ada yang tahu siapa yang tidak hadir? Ada Pak Siapa ini, Siapa yang tidak hadir? Zidan. Zidan, baik. Bilangin Zidan kalau ada yang bisa hubungi untuk segera hadir ya. Baik. Baik. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Biar cepat saya Bapak aja yang akan memimpin. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerak harmonik sederhana. Slide selanjutnya sudah terlihat kan ya? Hari ini kita akan belajar mengenai gerak harmonis sederhana, di mana kita ada tiga tujuan pembelajaran untuk pelajaran hari ini. Itu kita pertama, siswa mencermati dapat menjelaskan secara cermat tentang gerak harmonis sederhana, kemudian mampu menjelaskan dengan teliti konsepnya, konsep gerak harmonis sederhana, dan menjelaskan secara mandiri konsep gaya pulih, frekuensi, dan periode. Nah, sebelum kita mulai, ada bisa dilihat kan ini ada gambar apa? Gambar jam dinding. Nah, iya benar. Ini ada gambar jam dinding. Orang orang zaman dulu biasanya zaman sekarang biasanya disebut dengan jam dinding antik atau grandfather clock. Bisa dilihat jam dindingnya sedang apa? Sedang bergerak ya. Bergerak ke kiri ke kanan. Nah, gerakan kiri kanan ini disebut dengan gerak harmonik sederhana karena berosilasi dengan apa? Dengan irama istilahnya, irama yang harmonik. Nah, baik, nah, gerak harmonik sederhana. Nah, di sini ada tiga, saya bilang tiga definisi supaya kita tahu bahwa gerak harmonik sederhana itu merupakan gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya. Atau pada gerak harmonik sederhana, benda mengalami percepatan dengan arah menuju titik setimbangnya dan percepatan yang terjadi pada gerak harmonik sederhana ditimbulkan karena adanya gaya pulih. Berarti kalau ada pertanyaan di mana percepatan yang terjadi pada suatu gerak yang ditimbulkan karena adanya gaya pulih, kita bisa sebut sebagai gerak tersebut merupakan gerak harmonik sederhana. Nah, tadi kan udah saya berikan satu contoh
contoh tentang gerak harmonik sederhana ya. Nah, sekarang saya minta coba tanyakan ke apa kalian semua, karena anak semua ini contoh-contoh gerak harmonik sederhana yang mungkin kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Coba pertama saya Sebastian, apakah Sebastian tahu apa contoh gerak harmonik sederhana? Ini Pak, pegas termasuk kan Pak? Gerak pegas dia termasuk. Pegas yang didorong itu termasuk gerak harmonik sederhana. Ada lagi? Coba saya tunjuk ke Handika. Apakah Handika hadir? Sepertinya Handika sedang ada gangguan. Kita lengkap dulu saja. Coba saya tanyakan ke Siva. Ayunan, Pak. Ayunan, benar. Ayunan itu termasuk gerak harmonik sederhana. Coba satu kali lagi, satu contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak harmonik sederhana. Coba saya tanyakan ke Raul. Oh. Eh, Sepertinya Raul juga sedang ada gangguan. Kita lengkap saja. Kita lanjut ke Taufik. Iya, Pak. Contohnya seperti di gambar ini, Pak, ada Ya, bandul. Bandul. benar, Bandung. Jadi gerak harmonis sederhana itu tadi seperti yang dikatakan tadi ada ayunan, ada bandul, terus ada pegas nih. Nah, next slide. Nah, ini ada contoh gerak harmonis sederhana. Ini ada apa? Ada tetesan air yang ketika air tersebut mantul ke permukaan air karena ada namanya efek Delfros, yaitu ketika suatu suhu air itu berbeda maka akan mantul. Kalau kalian sehari-hari di rumah pernah manasin kompor terus kompornya kalian cipratin air kan kadang suka ada yang mantul-mantul tuh. Nah, kalau gaya gerak mantul-mantul itu termasuk dengan gerak harmonik sederhana. Kita next slide. Selanjutnya ada gelombang. Nah, gelombang tersebut merupakan salah satu contoh lain yang suatu contoh dalam kehidupan yang sering kita lihat itu gerak harmonik sederhana. Dan terakhir yang Sebastian katakan benar sekali, jadi gerak harmonik sederhana itu ketika ada pegas kemudian didorong maka akan ada efek menariknya. Gerak harmonik mendorong itu termasuk gerak harmonik sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya pulih. Nah, gaya pulih itu merupakan gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda selalu kembali ke titik setimbangnya. Nah, kalau dilihat di sini tuh ada biasanya kita ketemukan di per pulpen. Kalau pulpen kalian copot atau jatuh, biasanya pas kebuka ada besi-besi ini yang tergelinding. Nah, itu merupakan per. Kalau misalkan kita dorong ataupun kita tarik, maka dia akan ketekan. Nah, pas kita lepas akan mendorong. Nah, gaya mendorong tersebut bisa kita sebut dengan gaya pulih. Seperti lihat ilustrasi di bawah ini, ketika kita sambungkan terus kita diamkan, maka kita menyebutnya keadaan setimbang. Nah, pas kita dorong, nah dorongan tersebut bisa kita tarik, bisa kita ukur dengan ukuran panjangnya itu bisa kita sebut sebagai X. Nah, pas kita ukur, pas kita lepas maka akan mendorong. Nah, gaya pulih yang mendorong itu bisa kita hitung dengan rumus gaya pulih sama dengan konstantasi pegasnya dikali dengan jaraknya. Nah, tadi ada gaya pulih untuk pegas, sekarang kita ke gaya pulih bandul. Nah, kalau untuk gaya pulih bandul, uh, rumusnya berbeda ya agak berbeda, walaupun masih sama artiannya. Di sini kita akan menghitung itu pertama untuk gaya pulih yaitu F sama dengan M kali G. M kali G, ada yang tahu apakah itu M kali G rumus apa? Coba saya tanyakan ke Salwa. Apa Salwa hadir? Nah,
Sepertinya sinyalnya terganggu, Pak. Sinyalnya sudah terganggu ya. Coba Siva saja. Siva masih ingat nggak rumus M kali G itu rumus apa? Ya berat, Pak. Nah, gaya benar berat. Nah, di sini untuk menghitung gaya pulih kita perlu menentukan gaya beratnya dengan meletakkan ke rumusnya itu M kali G kali sin theta, di mana F merupakan gaya pulih, M adalah massa benda atau bebannya, G adalah percepatan gravitasi, dan theta adalah sudut yang terbentuk. Nah, untuk kita paham, kita lihat di sini. Untuk salah satu contoh soalnya, misalkan ada sebuah bandul sederhana memiliki panjang tali 40 cm dengan berat beban 100 gram. Nah, maka tentukan besar gaya pemulihnya jika benda disimpangkan sejauh 4 cm dan percepatan gravitasi di tempat itu yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, kita tahu massa benda tersebut itu adalah 100 gram. Maka ingat, kalau dalam pengejaran pengejar penyelesaian soal fisika, kita harus mengubah semua bentuk ke dalam satuan internasional. Di sini masanya 100 gram, maka perlu kita ubah ke satuan internasional itu kilogram. Jadi 100 gram itu 0,1 kilogram, dan panjang talinya adalah 40 cm, maka kita ubah ke satuan internasional itu meter, kemudian simpangannya itu talinya ditarik sejauh 4 cm, maka kita ubah ke meter juga jadi 0,04 meter, dan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Baik, kemudian kita tulis F, rumusnya itu F sama dengan massa kali gravitasi kali sin theta, dengan massa sudah ditentukan 0,1 kg, percepatan gravitasi sudah ditentukan, dan untuk mencari sin theta ingat matematikanya ya. Jadi untuk mencari sin theta ingat demi atau depan. Nah, depannya itu kan simpangan ya, bisa kita umpamakan depannya itu simpangannya itu 4 cm atau 0,04. Berarti 0,04 per miringnya. Nah, garis miringnya itu panjang talinya, maka panjang talinya 40 cm atau 0,4 meter. Nah, 0,04 cm dibagi 0,4 cm itu hasilnya 0,1. 0,1 kali 10, 1 kali 0,1, 0,1 Newton. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, sepertinya sudah paham. Karena diam itu berarti pahamnya. Kalau gitu. Nah, karena sudah pada paham, maka akan saya berikan contoh soal selanjutnya. Di sini ada gambar di mana gaya pulih bandul diketahui jika panjang talinya itu 50 cm, terus panjang apa namanya? Panjang simpangannya yaitu 5 cm, bebannya 200 gram, dan gravitasi 10 cm. Bisa dilihat di sini 200 gram, L 50 cm, terus simpangan 5 cm, gravitasinya 10 meter per second. Nah, coba kalian kerjakan. Saya tunggu 1 menit karena ini sama persis, cuma angkanya beda drastis. Di sini sudah kasih contoh, kasih tipsnya. Ingat, untuk mengerjakan akan diubah ke satuan internasional. Nah, 10.30 akan saya lanjutkan. Baik, sepertinya waktunya sudah cukup. Nah, coba saya tanya Andika lagi tadi. Andika, apakah sudah menyelesaikan jawab soal ini?
Sepertinya Handika belum ada, belum selesai. Coba saya kasih tanya ke coba Sebastian. Apakah sudah Sebastian? Cek-cek untuk jawabannya 0,2 Newton ke atas bukan, Pak? Coba kita lihat ya. Jawabannya benar sekali. Jawabannya 0,2 Newton. Di mana sudah diketahui masanya itu 200 gram, makanya 0,2 kilogram, panjang talinya 0,5 meter, simpangannya 0,05 meter, gravitasinya 10 meter per second. Maka setelah kita hitung, sudah kita lihat jawabannya 0,2 Newton. Benar sekali. Kita beri apresiasi kepada Sebastian. Pinter. Baik, selanjutnya kita akan ke frekuensi dan periode. Nah, frekuensi dan periode. Frekuensi atau F adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satuan waktu. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali getaran. Bisa kita lihat spreadsheet-nya di sini. Untuk periode itu satu per apa untuk periode yaitu banyaknya banyaknya waktu yang waktu yang ditempuh per jumlah putarannya. Sedangkan frekuensi yaitu banyaknya putaran per waktu. Atau kalau kalian sudah menemukan frekuensi, maka untuk mencari periode tinggal satu per frekuensi atau sebaliknya. Nah, sedangkan untuk frekuensi pegas, frekuensi pegas dan periode dia memerlukan rumusan yang berbeda. Jika kita lihat di sini ada gerakan pegas dari huruf A ke huruf E adalah gerakan satu kali getaran pegas. Maka untuk periode getaran sistem massa pegas bisa kita rumuskan dengan T yaitu 2V di mana M-nya itu adalah massa dan K-nya itu adalah ketetapan si pegas. Terus untuk menentukan frekuensi kita sama 1/2, bedanya yang ini 2V, yang ini 1/2V kali akar ketetapan pegas kali massa. Baik, selanjutnya kita ke bandul. Nah, di sini kalau kalian lihat ada bandul gerak kanan kiri. Nah, di sini satu kali getaran bandul adalah gerakan dari B ke A ke B ke C ke B. Kalau kalian lihat dari sini dari B ke A ke B ke C ke B. Itu merupakan periode getaran bandul. Dari situ dari hal ini bisa kalian lihat untuk menentukan periode bandul yaitu 2V per L-nya itu adalah panjang talinya, G-nya itu adalah percepatan gravitasi di tempat bandul itu terjadi. Untuk mencari frekuensinya tinggal 1/2V percepatan gravitasi kali panjang bandul. Nah, langsung diberikan contoh soal. Di sini ada frekuensi dan periode, di mana sebuah pegas memiliki konstanta pegas sebesar 500 Newton per meter. Benda dengan massa 0,2 kg digantungkan pada pegas tersebut dan ditarik ke bawah sejauh 5 cm dari posisi kesetimbangannya. Kemudian dilepaskan, tentukan frekuensi dan periode. Baik, bisa dilihat kita jabarkan dulu. Konsep pegasnya sudah ditentukan yaitu 500 Newton per meter. Masanya sudah dalam satuan SI juga 0,2 kg. Terus pegasnya ditarik, berarti Y-nya atau itunya apa sih namanya? Jarak pegasnya itu 5 cm atau 0,05 meter. Bisa kita lihat rumusnya T-nya sama, F-nya ini. Untuk ini coba dikerjakan, saya tunggu 1 menit setengah coba. Saya tunggu 10.36.
Baik, sepertinya waktunya cukup. Coba saya tanyakan, apakah apakah Raul sudah selesai? Sepertinya belum. Coba saya tanyakan ke Rahma. Apakah Rahma sudah? Itu sepertinya belum juga. Coba saya tanyakan ke Siva. Siva, apakah Siva sudah selesai, Siva? Jawab yang Y itu nggak dipakai bukan Pak? Ah, benar sekali, Siva. Oke, Benar. jadi Jadi Y-nya itu jebakan. Di sini Y-nya tidak isinya dipakai. 0,125 sama 8. Oke, coba 0,125 dan 8. Coba, adakah jawaban yang berbeda? Coba kita tanya Sebastian. Apakah Sebastian sudah? Saya belum ketemu Pak. Belum ketemu. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena Bapak sudah dikejar-kejar dengan waktu, kita lihat saja jawaban yang benar seperti apa. Kita lihat next slide. Nah, benar sekali sih Pak. Untuk nyari frekuensi dan periode, kita masukkan 1/2 V. Di sini V-nya kita gunakan 3,14 dengan konstanta pegas 500 Newton per meter dan beratnya itu 0,2. Maka akar dari 200, 2500 itu 50, sedangkan 3,14 kali 2 itu 6,28. Maka frekuensinya 7,97 atau bisa dibuatin ke atas menjadi 8. Dan untuk mencari periode, ada tips dan triknya nih. Yaitu, ingat kalau udah menentukan periode, kita tinggal satu per frekuensi. Ataupun sebaliknya, kalau kalian sudah menemukan frekuensi, tinggal satu per periode. Yaitu 1/7,97 atau 0,1255 second. Nah, bisa dilihat ini tipsnya. Jangan dilupa untuk mempermudah, untuk tidak perlu menghitung 2 kali. Jika sudah menentukan periode, tinggal satu per frekuensi, dan untuk menentukan frekuensi satu per periode. Nah, karena materinya sudah selesai, mungkin Bapak butuh menarik kesimpulan. Kalau Bapak yang menarik kesimpulan, mungkin Bapak mulu yang ngomong. Coba saya tanya Sipa. Sipa, apakah Sipa bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Oke, untuk pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar tentang gaya pulih gitu ya. Iya. Kemudian kita belajar tentang frekuensi dan periode, di mana frekuensi dan periode itu saling berhubungan ya. Jadi ketika kita menemukan nilai T, kita bisa tinggal mencari nilai frekuensi. Kemudian dalam contoh kehidupan, terkait gaya pulih itu, atau terkait tadi ya yang bandul kayak gitu, contohnya bisa juga seperti ayunan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, coba saya minta satu lagi untuk mungkin dari perspektif yang berbeda untuk Sebastian dari kesimpulan hari ini. Pak Sebastian ada? Cek cek. Masuk Sebastian. Jadi kalau dari kesimpulan menurut saya tuh hari ini kan kita belajar tentang gerak harmonis sederhana, di mana gerak harmonis sederhana itu menurut sepemahaman saya dari penjelasan Bapak tuh merupakan gerak bolak-balik yang dilakukan suatu benda di sekitar posisi keseimbangan. Jadi kayak eh, itu tuh gerakannya itu tuh bolak-balik. Misal kayak tadi ada bandul, dia tuh bergerak dari suatu poros, dia tuh bakal berayun bolak-balik kayak ke titik tadi tuh ada titik B, A, B, C, B kayak gitu-gitu. Terus kalau pegas ditarik terus dilepas dia bakal naik turun secara periodik gerakannya kurang lebih gitu sih. Baik, terima kasih untuk Siva dan Sebastian sudah memaparkan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Mungkin akan Bapak perjelas lagi ya. Hari ini kita kan sudah mempelajari mengenai gerak harmonis sederhana. Nah, gerak harmonis sederhana itu merupakan gerak alam di mana gerak ini tuh ada di mana-mana gitu kalau kalian lihat dari tadi.
ada di air, ada di gelombang, ada di per. Nah, gerak ini tuh bisa kalian lihat dari mana-mana. Nah, gerak ini tuh benar sekali yang Sebastian katakan, itu gerak ketika suatu benda yang ditarik maka dia akan bergerak karena gaya yang dia miliki untuk kembali ke titiknya secara harmonik. Nah, dari situ kita pelajari juga mengenai gaya gaya apa tadi? Ada gaya pertama, kalau diingat, ada gaya pulih, yaitu gaya untuk menarik untuk terjadinya harmonik itu sendiri. Kemudian ada periode, yaitu banyaknya gerak tersebut terjadi dan frekuensinya. Baik, terima kasih telah memperhatikan penjelasan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pos kita bro. Oke, selanjutnya Pada pos kita berapa? pada 16 477 474 ya. Oke, selanjutnya kepada topik Putra Nurdiansyah. Pos kita 16 474 ya. Oke, terima kasih Siva atas kesempatannya. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kita akan belajar fisika gitu ya mengenai hukum Archimedes. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat gitu ya bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada yang izin? Di sini baru 9 orang ya. Berarti ada orang lagi gitu ya. Keisha kemana Keisha? Ada yang tahu teman-temannya? Enggak tahu, Pak. Oke, berarti nanti bisa diingetin lagi ya ke Keisha buat hadir di pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya kita langsung mulai aja gitu ya. Materi tentang hukum Archimedes ini. Boleh kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, Bapak mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan kapal selam dapat mengapung dan menyelam gitu ya? Jadi pada gambar ini kan ada kapal selam gitu ya. Di sini kan kapal selam itu bisa menyelam di dalam laut gitu ya. Terus juga bisa mengapung gitu di permukaan laut. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kapal selam tersebut dapat mengapung sama menyelam? Ada yang tahu? Oke. Di sini ada Siva, gimana sih Pak? Kira-kira Siva tahu nggak? Apa ya, Pak? Kayaknya saya lupa. Saya nggak tahu, Pak. Oh, Siva nggak tahu. Coba kita ke Handika. Kira-kira Handika tahu kan nih? Ada Bastian, Pak, yang mengangkat Oh, tangan. Oke, Bastian. Gimana, Bastian? Kalau kapal saya kalau dia menyelam bagian dalam kapal ini udara gitu loh Pak. Jadi pas dia
mengapung apa pas dia lagi di permukaan air dia dia kayak ngebuka apa bagian atasnya ini untuk masukin udara, terus baru dia menyelam, dan kalau dia mau mengapung lagi dia lepasin udara dari dalam kapal selam itu, menurut sepengetahuan saya Pak. Oke, terima kasih Bastian. Bener banget nih jawabannya. Jadi gimana sih cara kapal selam ini bisa ngapung sama menyelam gitu ya? Seperti yang kita tahu ya, ini kan menerapkan prinsip hukum Archimedes gitu ya. Yang mana di dalam kapal selam ini terdapat sebuah apa namanya? Kayak lambung gitu ya, lambung kapal selam yang bisa terisi udara dan juga terisi air gitu. Jadi ketika kapal selam ini menyelam gitu ya, udara di lambung kapalnya itu dia apa namanya tersimpan gitu. Tersimpan terus juga semakin menyelam semakin terisi air gitu. Jadi kapal tersebut bisa menyelam gitu. Sehingga menyebabkan massa jenis kapalnya itu lebih besar nih dari air. Jadi menyebabkan kapal tersebut dapat menyelam gitu. Saat kapalnya kembali mengapung, udara yang tadi adanya di lambung kapal itu dikeluarkan tuh. Atau bahasa itunya dikompresi lah gitu ya. Dikeluarkan gunanya untuk membuang air yang ada di lambung kapal tersebut gitu. Sehingga menyebabkan massa jenis kapalnya menjadi lebih kecil nih dari massa jenis air yang menyebabkan kapal selam tersebut dapat mengapung. Nah, gitu. Jadi gitu ya teman-teman prinsip kerja dari kapal selam ini. Dan kapal selam ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Archimedes. Kita lanjut kali ya. Nah, di sini ada hukum Archimedes ya. Di PowerPoint ini bisa kita lihat, ini ada Bapak Archimedes, seorang fisikawan gitu ya, penemu dari hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung gitu ya pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Nah, fluida ini bisa diartikan sebagai zat cair ataupun gas gitu ya. Terus akibat adanya gaya angkat yang ke atas, benda yang ada di dalam fluida tersebut beratnya akan berkurang gitu. Atau massa jenisnya akan berkurang. Sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, yang kapal selam, jika diangkat di dalam fluida atau di dalam air gitu ya, dia akan terasa lebih ringan gitu. Dikarenakan adanya gaya angkat yang ada. Gitu. Terus bunyinya apa sih hukum Archimedes itu? Nih, jadi hukum Archimedes itu berbunyi jika suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair atau fluida, maka akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Gitu. Nah, di sini ada rumusnya nih. Rumus dari hukum Archimedes. Rumusnya yaitu seperti yang kita lihat di layar gitu ya. FA itu gaya apung gitu atau gaya angkat, satuannya itu Newton. Terus juga rumusnya Rho dikali G dikali V, di mana Rho tersebut adalah massa jenis dari fluida, satuannya ada kilogram per meter kubik, dan G itu ada percepatan gravitasinya, karena dipengaruhi juga oleh gravitasi, satuannya itu meter per second kuadrat, dan untuk V-nya itu volume gitu ya, Vc atau volume benda yang tercelup, satuannya itu meter kubik gitu. Oke, terus kita lanjut. Nah, di dalam hukum Archimedes ini kita menerapkan nih ada 3 kondisi benda. Yang pertama itu ada benda tenggelam, terus juga ada benda melayang dan benda terapung gitu ya. Oke, yang pertama kita poin dulu nih. Di sini ada benda tenggelam. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini gitu ya. Ini kan misalnya sebuah batu yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air gitu. Mana batu tersebut apa namanya? Masanya lebih besar gitu. Sehingga jadi tenggelam gitu. Terus benda tenggelam itu
maksudkan bahwa keadaan tenggelam ini terjadi jika massa jenis fluida itu lebih kecil daripada massa jenis benda gitu. Jadi misalnya sebuah batu massanya lebih besar nih dari massa jenis fluidanya, maka batu tersebut akan tenggelam gitu. Dan pada keadaan tenggelam ini, berat benda di dalam cairan ini lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan gitu. Kira-kira contohnya ya ini, kayak batu yang ditenggelamin di dalam air gitu. Terus lanjut kita ke benda yang melayang. Kalau melayang ini di mana massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis benda gitu. Jadi pada keadaan melayang, bendanya tersebut berada di antara permukaan air sama permukaan dasar bejana gitu, atau permukaan dasar tempatnya. Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak nih? Contoh benda melayang itu seperti apa? Di sini ada Bimo. Gimana Bimo? Kira-kira apa nih contoh benda melayangnya? Es batu, Pak. Batu yang dimasukkan ke dalam air gitu ya? Iya, Pak. Oke. Kalau dari Sebastian, tahu nggak Bastian contohnya? Benda melayang itu seperti apa? Eh, apa ya? Telur, aduh lupa Pak. Pokoknya yang telur itu loh, aduh telurnya dimasak apa belum ya? Kalau yang Nah, oke. Jadi, benar ya, telur juga merupakan salah satu contohnya gitu dari benda melayang. Jika misalnya telur kita masukkan ke dalam air gitu, telur tersebut kan kita bukan akan kita ini apa namanya? Kita berikan garam gitu ya di dalam gelas tersebut yang mengakibatkan telur tersebut dapat melayang gitu. Dikarenakan massa jenis keduanya itu sama gitu. Namun ada beberapa ya garam betul. Jika kita tidak tambahin garam, maka telur tersebut akan tenggelam gitu ya di dasar eh, bejananya gitu. Oke, selanjutnya ada benda apung. Nah, pada saat terapung, massa jenis fluida ini lebih besar nih daripada massa jenis benda. Bisa kita lihat di gambar kan ya. Benda ini terapung gitu di atas permukaan cairan gitu. Contohnya apa nih kira-kira yang terapung? Ada yang tahu nggak? Salwa nih, tahu nggak Salwa? Kalau di sini ada bola plastik. Ya bener nih, bola plastik karena dia berbahan dasar plastik. Yang mana kita tahu plastik itu kalau misalnya ceburin ke air, dia akan mengapung gitu ya. Terus ada lagi nih, satu lagi nih, kira-kira apa ya? Iva tahu nggak benda yang terapung? Saya, Pak, Ya, daun. daun. Nah, ya bener tuh daun. Daun itu bisa terapung karena massa jenis benda, massa jenis daun tersebut lebih kecil gitu ya daripada massa jenis fluida. Terus juga ada lagi satu contoh lagi yaitu styrofoam gitu ya. Jika kita sedang main nih misalnya, kita main menggunakan styrofoam di sebuah eh, kolam gitu ya. Kita akan mainin styrofoam tersebut tuh sebagai perahu gitu ya. Nah, maka styrofoam tersebut dapat mengapung dikarenakan massa jenis styrofoamnya lebih kecil daripada massa jenis lidahnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nih. Oke, di sini kan ketahui gitu ya, sebuah balok celup seluruhnya di dalam minyak. Nah, bila volume balok 8 meter kubik dan minyak memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, apakah gaya angkat yang dialami balok? Gitu. Oke, di sini kita coret-coret aja gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Nah, bisa nih. Ya, kita coret-coret di sini. Jadi
Jadi diketahui kurang bagus dimaklumi ya. Jadi diketahui di soal itu ada volume balok gitu ya. TV sama dengan 8 meter kubik. Terus minyak ini memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Berarti Rho sama dengan 800 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balok gitu? Berarti yang ditanya apa? FA-nya gitu. Gaya angkat. Tanya F. Tanda tanya. Nah, di sini diketahui juga ya kecepatan gravitasinya gitu ya. Berarti G karena dia konstan berarti nilainya 10 meter per second. Nah, sekarang kita jawab nih teman-teman. Jawab. Kira-kira ada yang tahu nggak kita pakai rumus apa nih? Di sini ada Rahma Husnul. Kira-kira Rahma pakai rumus apa nih untuk menjawab soal ini? Halo Rahma. Oh, Rahma sepertinya lagi ada kendala nih. Boleh Sebastian? Kira-kira pakai rumus apa nih Sebastian? Oke, Sebastian kayaknya lagi ada kendala juga ya. Siva deh, Siva boleh. Kira-kira pakai rumus apa sih Rumus buat Archimedes. menyelesaikan rumus Archimedes. hukum Archimedes? Oke, tadi rumusnya apa tuh? Apa ya Pak? Lupa Pak. Tadi yang Rogevi itu Pak. Oh iya, jadi rumusnya itu F sama dengan Rho, benar berarti sama yang dibilang Siva, Rho GV gitu ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih satuannya. Kira-kira udah benar semua belum nih? Belum itu kan meter kubik, berarti dia benar ya? Benar. Massa jenis itu kilogram per meter kubik. Benar. Terus G-nya itu percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Benar gitu ya. Berarti kita tinggal masukin aja nih dalam rumus ini gitu ya. Jadi F sama dengan nya 800 dikali G-nya berapa? 10 ya? 10 dikali V-nya 8. Nah, kira-kira hasilnya berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? 800 kali 10 kali 8 gitu ya. 8 kali 4. 8 kali 8, 64 gitu. 64. Nah, di sini ada nolnya 3 nih. 23. Berarti tinggal kita tambahin 64.000 gitu ya jawabannya. Nah, satuannya apa nih? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Newton Pak. Oke, bener Siva, Newton gitu. Oke, jadi jawaban ini ya teman-teman. 64.000 Newton gitu. Jadi gaya yang diperlukan gitu untuk mengangkat balok gitu ya. Itu ada 64.000 Newton gitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut kali ya ke pembahasan selanjutnya. Sebentar nih kita hapus dulu nih. Kita clearin dulu. Oke. Nah, selanjutnya ada penerapan hukum Archimedes nih di kehidupan sehari-hari gitu ya.
Yang pertama ini di sini ada gambar selam seperti yang kita bahas tadi di awal gitu. Jadi kapal selam ini merupakan salah satu contoh nih dari hukum Archimedes gitu, yang mana kapal selam tersebut bisa mengatur massa jenisnya nih. Jadi dia itu bisa menyelam, mengapung, sama melayang gitu ya. Melayang di air maksudnya gitu. Dengan cara tadi mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi dan menambah massa jenisnya yang ada di dalam lambung kapal selam tersebut gitu. Selanjutnya ada kapal laut. Kapal laut ini terbuatnya dari baja gitu ya atau besi. Nah, kenapa dia bisa mengapung di atas laut? Padahal kan berat. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Tadi Pak, yang apa? Yang melayang itu Pak, kan masa jenisnya apa? Masa jenis itunya sama dengan masa jenis air. Ya, Ya. benar. Massa jenis kapalnya itu lebih kecil daripada massa jenis airnya gitu. Terus juga daya angkat kapalnya ini sebanding nih dengan berat kapalnya gitu. Jadi yang menyebabkan kapal tersebut bisa mengapung di atas permukaan air gitu. Terus kapal di sini ini biasanya di bagian bawahnya gitu ya. Dia mempunyai rongga-rongga udara nih buat memindahkan air gitu. Sehingga volume air yang bisa dipindahkan oleh kapal tersebut bisa jadi lebih besar gitu. Terus gaya angkat yang diterima kapal lautnya juga bisa lebih besar gitu. Selanjutnya ada balon udara nih. Balon udara kan bukan di air gitu ya, tapi melayangnya di udara gitu. Nah, jadi prinsip dari balon udara itu sebagai contoh dari hukum Archimedes, di mana jika udara di kan balon udara ini kan di bawahnya ada kayak pemanasnya gitu kan, kayak api buat manasin eh, udara di dalamnya gitu ya. Jadi balon udara ini dipanasin gitu ya, agar massa jenisnya itu menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara yang ada di sekitarnya. Sehingga balon tersebut dapat terbang gitu atau melayang di udara gitu teman-teman. Oke, ini merupakan 3 contoh gitu ya. Jadi dari penerapan hukum Archimedes, sekarang kita lanjut nih. Nah, di sini Bapak punya kuis nih. Teman-teman boleh ya dibuka eh, di Google Chrome atau browsernya Kahoot gitu ya. Boleh dibuka aja Kahoot dengan pinnya itu 7618453. Dan teman-teman bisa join di www.kahoot.id dengan pinnya itu 7618453. Oke, bentar Bapak stop share dulu ya. Oke, gimana teman-teman udah pada join belum di Kahoot-nya gitu ya?
Ayo teman-teman yang belum join bisa segera join ya di web Kahoot-nya gitu. Nah, di sini belum ada yang join nih. Untuk game Pinite ini ya, terbaru nih. 1023843 gitu. Berarti yang tadi itu salah tuh. Yang terbaru itu 1023843. Oke, di sini udah ada Civa nih. Yang lain boleh segera join gitu ya. Nah, di sini juga udah ada Einstein. Ayo nih, baru 2 nih yang join nih. Nah, di sini udah ada Alpha nih. Error Pak, waduh. Oke, buat yang berkendala nggak apa-apa ya. Nanti bisa menyusul aja gitu di kuis selanjutnya gitu. Atau mau coba di apa namanya? Device lain juga boleh gitu. Nah, di sini udah ada Hawking. Oke, mungkin bisa kita mulai aja kali ya. Gamenya gitu. Oke, Bapak mulai ya, teman-teman. Teman-teman bisa disimak baik-baik nih di layar yang Bapak tampilin. Karena soalnya akan muncul di layar ini. Oke, kita mulai. Nah, ini soalnya udah keluar nih. Oke, yang jawab baru 2 nih. 3 yang jawab. Satu lagi nih. Oke, jadi jawaban yang benar adalah kecepatan benda ya. Karena yang kita ketahui itu hukum Archimedes itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu massa jenis, volume, sama gravitasi. Atau tadi yang dirumusnya rho g v gitu ya. Sedangkan untuk kecepatan benda itu tidak dipengaruhi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada alpha nih yang mungkin. Ini benar atau salah ya, teman-teman? Kira-kira hukum ini benar nggak nih bunyinya? Oke. Nah, di sini ada benar semua gitu ya jawabnya. Oke, alpha masih memimpin. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, benda tersebut mengalami keadaan terapung dikarenakan apa nih? Oke, jadi jawaban yang benar itu dikarenakan massa jenis fluida lebih besar gitu ya daripada massa jenis bendanya. Gitu, teman-teman. Kita lihat leaderboardnya. Oh, ada Hawking nih memimpin. Lanjut, bahwa ini yang bukan merupakan hukum Archimedes adalah yang bukan.
Oke, baru 3 yang jawab. Ya, jadi jawabannya dongkrak hidrolik ya. Karena dongkrak hidrolik merupakan penerapan hukum Pascal gitu, teman-teman. Lempar, Pak. Aduh. Oke, next nanti bisa kuis selanjutnya. Nah, ini nomor terakhir nih. Ini bisa dihitung nih, teman-teman. Bila volume balok 8 meter kubik dan minyak memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, berapa gaya angkat yang dialami balok gitu ya? Dengan gayanya itu 10. Oke, yang udah jawab 1 orang. Oke, wah ini ada yang, jadi jawaban yang benar itu 64.000 Newton gitu ya. Karena saya kita hitung dengan rumusnya tadi F sama dengan rho kali G dikali V gitu. Untuk kuisnya udah selesai gitu ya. Jadi kita lihat nih ada pemenang-pemenangnya gitu. Nomor 1 itu ada Hawking gitu. Terus yang kedua itu ada Alpha dan yang ketiga ada Einstein gitu. Jadi selamat buat teman-teman yang udah menangkan kuis gitu. Dan juga buat teman-teman yang belum memenangkan bisa lebih giat lagi belajarnya gitu ya. Oke. Coba stop share dulu. Nah, kira-kira dari pelajaran yang tadi kita pelajari, ada yang mau menyimpulkan nggak tentang hukum Archimedes itu apa? Ada yang berani menyimpulkan? Siapa? Jadi Pak, Oke, Rahma. jadi hukum Archimedes di sini adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagiannya zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut, atau yang bisa sering kita dengar itu gaya apung. Gitu Pak. Oke, terima kasih Rahma buat jawabannya gitu ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan buat pembelajaran kita hari ini? Siva, gimana Siva? Saya Pak, boleh gak Pak? Boleh Raul. Ya Silakan Pak, Raul. jadi dari pelajaran hari ini saya nangkapnya itu kalau hukum Archimedes itu ada namanya massa jenis Pak. Jadi kalau misalnya massa jenis bendanya lebih rendah daripada massa jenis air, maka maka nanti bendanya bakal ini Pak, apa namanya, mengapung. Terus kenapa kapal juga bisa mengapung, karena dia massa jenisnya lebih rendah dan jadi gaya apungnya tuh bisa ngangkat massa dia Pak. Oke, Raul. Ada lagi yang mau menambahkan terkait pembelajaran kita hari ini? Ini ada Bimo nih. Gimana Bimo? Atau Sebastian mau menambahkan mungkin? Oke, dikarenakan udah cukup gitu ya. Mungkin Bapak mau menambahkan sedikit nih tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu kan menjelaskan gitu ya hubungan antara gaya berat dan gaya apung gitu ya. Yang mana benda tersebut jika dimasukkan ke dalam fluida mengakibatkan benda tersebut karena gaya angkat ke atas gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan prinsip dari hukum Archimedes itu. Terus juga untuk penerapan hukum Archimedes, tadi seperti yang Bapak sudah jelaskan, diantaranya ada kapal selam, ada kapal laut, dan juga ada balon udara gitu. Dan di dalam hukum Archimedes ini memiliki 3 posisi atau
tiga keadaan gitu. Yang pertama ada benda tenggelam, benda melayang, dan juga benda terapung. Benda tenggelam itu disebabkan karena massa jenis bendanya itu lebih besar gitu daripada massa jenis fluidanya. Kalau untuk benda melayang diakibatkan karena massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluidanya. Sedangkan kalau untuk benda terapung itu massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua jangan lupa juga untuk selalu belajar di rumah gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah dan juga mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah Bapak berikan sebelum-sebelumnya gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Taufik dan juga Bimo sudah memaparkan dan mempraktikkan terkait keterampilan bertanya dan keterampilan timbal balik, kita cukupkan saja kelas keterampilan mengajar hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Berdoa tenang, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman dan juga Pak Hadi. Nanti untuk recordnya dalam bentuk YouTube akan segera diunggah.